Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam video BDR. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik Ananda yang soleh dan solehat, pagi ini kita belajar PLH ya. Nah, materi PLH hari ini yaitu tentang jenis-jenis pencemaran. Oke. Nah, pada pertemuan minggu yang lalu Ayah sudah membahas tentang materi tentang terjadinya pencemaran lingkungan ya. Nah, kali ini kita fokus membahas tentang jenis-jenis pencemaran lingkungan. Jadi apa saja ya pencemaran lingkungan itu. Baik, kita mulai jenis-jenis pencemaran lingkungan. Anak-anak simak ya baik-baik dengan saksama. Lingkungan hidup tersusun atas lingkungan perairan. Selain itu, lingkungan perairan itu ada juga tanah dan udara. Jadi lingkungan hidup di bumi ini tersusun atas lingkungan perairan, air, tanah, dan udara. Ya, 3 ya. Nah, zat pencemar yang masuk ke dalam salah satu lingkungan tersebut itu dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Nah, jadi lingkungan yang tadi air ya, tanah dan udara ini bisa tercemar ya karena ada zat pencemar ini yang masuk. Nah, oleh karena itu berdasarkan lingkungan yang mengalami pencemaran lingkungan dapat dikelompokkan menjadi 3. Apa saja? Pencemaran air, tanah, dan udara. Begitu ya. Jadi ada 3 pencemaran itu. Pencemaran air, tanah, dan udara. Nah, pencemaran air, tanah, dan udara semua itu saling berkaitan. Nah, jadi ada hubungannya. Air, tanah, dan udara itu ada saling berkaitan. Kenapa bisa saling berkaitan? Apa bisa Anda menjawab? Kenapa bisa saling berkaitan? Nah, Ayah ilustrasikan seperti ini. Kenapa pencemaran air, tanah, dan udara ini berkaitan? Simak ya, dengarkan baik-baik. Jadi ini ilustrasinya. Asap pabrik dan kendaraan bermotor itu otomatis ya asapnya itu mencemari udara ya. Nah, kalian pahami dulu. Jadi asap pabrik, kendaraan bermotor ini akan mencemari udara. Nah, udara kotor dari asap tadi itu akan terbawa oleh apa? Oleh angin ke udara ke atas ya. Jadi asap pabrik dan kendaraan bermotor ini akan terbawa oleh angin. Nah, kemudian hujan membawa racun dari udara yang kotor masuk ke dalam air dan tanah. Begitu. Jadi asap yang kotor itu kan ke atas, dan ketika hujan itu racun-racun asap yang kotor itu akan jatuh ya dari udara itu oleh air hujan dan akan masuk ke dalam air dan tanah. Jadi zat asapnya itu akan masuk ke dalam air ya, dan juga masuk ke dalam tanah sehingga jadi tercemar. Begitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita bahas ke satu-satu ya. Nah, pencemaran air. Pertama, nah air yang ada di lingkungan sekitar kita itu bersumber dari apa saja?
dari air hujan, air tanah, dan air sungai. Jadi 3 ini ya. Nah, dan penampungan air. Kemudian pencemaran air ini terjadi jika zat pencemar masuk ke dalam salah satu sumber air tersebut. Jadi pencemaran air ini disebabkan terjadi jika ada zat pencemar yang masuk ke dalam air. Sumber air ini kan bisa sumber dari air tanah atau air sungai ya. Nah, zat pencemar tersebut dapat berupa sampah. Jadi zat-zat yang membawa zat tercemar yang mencemari air bersih itu bisa berupa sampah. Sampah yang dibuang oleh manusia ke sungai, selokan atau lainnya, dan juga bisa limbah industri atau limbah rumah tangga. Nah, limbah industri ini yaitu cairan atau kotoran bekas dari pabrik-pabrik. Nah, jadi si airnya itu dibuang ke sungai. Misalnya ke Sungai Citarum yang ada di Bandung. Nah, itu bisa mengakibatkan sungai jadi kotor dan bau. Itu artinya udah tercemar. Atau limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga ini apa? Limbah rumah tangga ini bisa berupa air bekas cucian, cuci piring atau sabun atau yang ada di kamar mandi, itu akan mencemari dan terbuang ke selokan atau bisa langsung ke sungai. Nah, itu akan tercemar ya. Nah, air yang tercemar itu akan berubah warna. Nah, yang tadinya bersih, bening, tiba-tiba menjadi keruh dan berbau. Nah, ini udah tercemar. Air ini udah tercemar sehingga apa? Tidak dapat dimanfaatkan lagi. Ya, susah itu. Nah, terjadinya pencemaran air mengakibatkan berkurangnya persediaan air bersih. Ini jelas. Air bersih akan berkurang kalau pencemaran air terjadi. Nah, sedangkan air bersih ini kan untuk kebutuhan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Ya, seperti misalnya air sungai itu kan tercemar oleh limbah. Nah, itu ikan-ikannya itu akan mati ya. Ikannya itu akan mati. Tuh. Nah, air yang tercemar juga dapat membawa kuman penyakit. Ini udah jelas ya. Binatang dan tumbuhan yang hidup di air menjadi punah, dan tadi ikan-ikannya itu mati ya. Nah, itu ya penjelasannya. Nah, ini gambarnya nih, contoh pencemaran air. Ini airnya jadi kotor. Ya, ini beda tuh. Ini dengan ini beda. Nah, ini keruh ya. Nah, ini akibatnya apa? Akibat pencemaran limbah pabrik ini, air ini. Kemudian ini lihat, botol, daun. Ini masuk ke dalam air, otomatis airnya jadi kotor. Kemudian ini ikan-ikan mati ya, kayak tadi. Nah, akibat oleh limbah pabrik atau limbah-limbah yang lainnya. Nah, ini contohnya ya. Nah, itu contoh pencemaran air. Nah, sekarang yang kedua, pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah sebuah kondisi di mana berbagai unsur yang bersifat merusak atau beracun itu tercampur di dalam kandungan tanah. Jadi pencemaran tanah itu kondisi tanahnya itu sudah rusak dan beracun. Oleh siapa beracun dan rusaknya? Akibatkan oleh pestisida atau zat kimia yang berlebihan. Itu penyebabnya. Sehingga kandungan tanahnya itu jelek. Apa akibatnya? Ya, tanah tidak menjadi subur kalau kita tanam tumbuhan. Begitu. Nah, pencemaran tanah itu dapat ditandai dengan berkurangnya tingkat kesuburan. Jadi nggak subur lagi ya tanahnya. Nah, pencemaran tanah disebabkan oleh penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang terlalu banyak. Nah, yang tadi saya sampaikan. Selain itu, sampah non-organik. Apa itu sampah non-organik? Yaitu sampah kering ya.
Kan kalau organik basah, non organik kering. Nah, juga mengakibatkan tanah menjadi rusak dan tidak subur. Kenapa sampah kering bisa mengakibatkan tanah menjadi rusak dan tidak subur? Karena sampah non organik ini adalah sampah yang tidak mudah hancur, ya, dan akan mengurangi kesuburan tanah. Nah, itu apa saja contoh sampah non organik? Contohnya sampah plastik, logam, dan kaleng. Itu ya. Jadi anak-anak jangan coba-coba buang sampah plastik ke sungai, ke selokan, itu berbahaya karena itu tidak akan hancur ya. Dan itu yang membuat banjir ya, sampah-sampah plastik itu. Nah, dampak yang ditimbulkan dari pencemaran tanah antara lain ada dampak juga nih dari pencemaran tanah itu apa? Yang pertama, tanaman tidak dapat tumbuh subur karena berkurangnya unsur hara dalam tanah ya. Nah, apa unsur hara? Unsur hara ini unsur yang paling penting dalam tanah karena ini dapat menyuburkan ya. Jadi kalau unsur haranya tidak ada ya tidak subur. Oke, kedua, berkurangnya lahan produktif untuk pertanian. Kalau tanahnya subur, otomatis para petani, warga atau petani kebun, petani sayuran itu akan berkurang untuk menanamnya. Artinya lahannya produktifnya berkurang. Ya, karena percuma kita menanam banyak tapi kalau tidak subur buat apa? Itu akan merugikan. Itu akan rugi petani ya. Ketiga, menurunnya jumlah air tanah karena kurang menyerap air hujan. Jadi dampak pencemaran tanah itu adalah menurunnya jumlah air tanah. Jadi jumlah air bersih tanah itu berkurang. Ya, karena kurang menyerap air hujan itu. Itu ya dampaknya yang ketiga. Nah, ini gambarnya, perhatikan. Ini akibat tanah akibat oleh pestisida yang berlebihan. Nah, jadi begini tanahnya nggak subur nih. Ini juga sama tuh, ini sampah ya, ini tidak subur. Kalau ditanam ini nggak akan subur. Nah, ini pencemaran tanah itu akan merugikan petani ya, terutama petani sayur, petani buah-buahan itu ya. Oke, yang ketiga atau terakhir itu pencemaran udara. Apa itu pencemaran udara? Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan atau merusak properti. Jadi pencemaran udara itu pencemaran yang diakibatkan oleh kimia juga ya, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang membahayakan. Nah, ini akibat oleh apa? Akibat oleh yang tadi juga, oleh asap-asap pabrik atau asap kendaraan yang tercampur dan akan menjadi zat asam di atas di awan dan akan dibawa oleh air hujan dan jatuh ke bumi. Nah, udara dikatakan tercemar jika udara mengandung unsur-unsur yang mengotori udara. Apa saja nih unsur yang mengotori udara itu? Nah, unsur yang mengotorinya itu adalah disebutnya zat pencemar, antara lain berasal dari asap pabrik, kendaraan, dan pembakaran hutan. 3 ya, kendaraan motor, pabrik, dan pembakaran hutan. Nah, pembakaran hutan ini baik disengaja atau oleh alam, nah itu bisa mengakibatkan pencemaran udara. Nah, apa yang membahayakan dari asap itu? Yaitu asap itu akan mengandung gas berbahaya seperti karbon monoksida ya atau CO2, kemudian senyawa belerang, nitrogen, dan klorofluorkarbon atau CFC. Nah, ini zat-zat yang berbahaya yang ada di udara yang mencemari bumi ya. Nah, gas-gas tersebut sangat berbahaya bagi kelangsungan makhluk hidup. Betul ya, karena mengganggu berbahaya bagi manusia, hewan, tumbuhan. Nah, pencemaran udara tidak hanya disebabkan oleh ulah manusia, namun dapat disebabkan oleh alam. Nah, ini ya guys, bawahi. Pencemaran udara itu disebabkan juga oleh alam, misalnya gunung
berapi atau yang gunung meletus. Nah, ini kan gunung meletus itu mengandung apa? Gas dan debu, dan itu berbahaya bagi manusia. Nah, apa dampaknya? Dampak negatif dari tercemarnya udara. Yang pertama, menimbulkan penyakit seperti gangguan pernapasan, ya, asma ini, ya, ini gangguan pernapasan karena menghirup udara kotor. Kedua, terjadinya hujan asam. Yang tadi hujan asam ini mana yang tadi? Nah, berhubungan dengan ini, ya, hujan asam. Asap dan gas yang bercampur dengan air di udara itu menghasilkan asam. Nah, asam tersebut terbawa oleh angin dalam awan. Ketika hujan turun, asam dalam awan tersebut jatuh ke bumi dan dapat merusak bangunan-bangunan, mematikan pohon. Nah, jadi bangunan juga bisa hancur, rumah-rumah juga, ya, akibat asam karena berbahaya itu. Jadi begitu, ya, hujan asam itu. Yang ketiga, suhu bumi menjadi semakin panas. Jadi suhu bumi itu panas karena akibat asap pabrik kendaraan. Karena asapnya kebanyakan menggelembung di atas awan dan itu merusak atmosfer bumi dan suhu bumi itu akan menjadi panas. Baik, ya. Nah, sekarang contoh gambarnya nih. Contoh pencemaran udara gambarnya ini. Ini itu asapnya, ya. Wah, ini ke atas. Lama-lama akan penuh di atas udara, di atas di awan itu, dan ini akan kalau hujan ini akan mengandung zat asam berbahaya, ya. Nah, ini akibat dari alam, kebakaran hutan, ya. Kalau ini gunung meletus, ya, meletus. Nah, ini debunya itu akan ke rumah ini, sangat berbahaya, ya. Nah, ya, alhamdulillah materi hari ini selesai saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan Anda semuanya mengerti dan bisa memahami apa itu jenis-jenis pencemaran, dan kalian bisa paham dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari bahwa perilaku manusia itu dapat mencemari lingkungan. Terima kasih. Kita berjumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.